Perang kartel telah resmi meledak dan jalanan Meksiko kini terbakar. Selama bertahun-tahun, Almenco memimpin kerajaan kriminal paling brutal di negara itu dengan kekebalan mutlak. Namun era tak terkalahkan itu baru saja berakhir dengan kekerasan. Kemarin, pasukan khusus Meksiko melakukan operasi besar di Jalisco yang menargetkan CNG, kartel generasi baru Jalisco, dan pemimpinnya yang dikenal sebagai Almenco. Menurut pemerintah Meksiko, selama penggerebekan, pasukan diserang dan mereka membalas tembakan. Beberapa anggota kartel tewas. Almenco terluka parah dan diterbangkan ke rumah sakit di kota Meksiko. Namun ia meninggal dalam perjalanan. 2 orang lainnya tewas bersamanya, tetapi 2 anggota kartel berhasil ditangkap. Senjata berat seperti roket, kendaraan lapis baja, dan perlengkapan militer berhasil disita. Selama operasi, 3 tentara Meksiko juga terluka, namun mereka sekarang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Untungnya, tidak ada korban jiwa di pihak pemerintah. Kami punya cuplikan seorang tentara Meksiko yang diduga dari operasi ini. Silakan dengarkan. Lihat. Peluru sialan itu nyangkut tepat di sini, dasar brengsek. Itu hampir saja membunuhku, kau lihat? Iya. Mereka benar-benar membuatku kesal, bro. Apa kamu menjatuhkannya? Iya, bro, aku lempar ke bawah. Nggak mungkin. Amerika Serikat berperan besar dalam operasi ini, meski secara resmi milik Meksiko. Selanjutnya, kita akan bahas rinci apa saja yang diberikan Amerika Serikat. Tapi pertama-tama, kamu perlu tahu siapa orang ini. Almenco bukan hanya seorang pemimpin kartel. Dia adalah pengedar narkoba paling dicari di dunia. Amerika Serikat menawarkan imbalan $15 juta untuk penangkapannya dan Meksiko menambahkan $20 juta lagi. Itu totalnya $35 juta lebih besar dari imbalan untuk teroris manapun, penjahat perang manapun, atau siapapun di dunia. Alasannya cukup sederhana. Dia adalah pemasok utama kokain ke Amerika Serikat. Dan saya hanya setengah bercanda ketika saya bilang bahwa ekonomi Miami akan terpukul keras sekarang setelah dia pergi. Sekarang, disinilah bagian menariknya. Saat remaja, Almenco datang ke Amerika Serikat secara ilegal. Dia tinggal di negara itu beberapa waktu, namun ditangkap awal 90-an karena pelanggaran narkoba dan dideportasi ke Meksiko. Yang mengejutkan, setelah kembali, dia justru menjadi seorang polisi untuk waktu yang singkat. Ya, seorang polisi. Namun setelah itu, dia dengan cepat terlibat dengan kartel-kartel seperti kartel Sinaloa yang terkenal. Ketika pemimpin kartel itu meninggal pada tahun 2010, Almenco mendirikan organisasinya sendiri, CJNJ, yang kurang lebih berarti Kartel Generasi Baru Jalisco. Ini benar-benar merupakan generasi baru dan menjadi kartel paling brutal yang pernah ada di Meksiko. Sekarang, disinilah segalanya menjadi semakin menarik. Bisnis kartel itu bukan hanya narkoba. Beberapa operasi mereka yang paling menguntungkan adalah penipuan timeshare dan pencurian bahan bakar. Skema penipuan timeshare saja, yang sebagian besar menargetkan warga Amerika lanjut usia, menghasilkan ratusan juta dolar keuntungan bersih setiap tahunnya. Bisa dibilang, kartel ini pada dasarnya adalah sebuah kerajaan kriminal. Karena itu, dengan semua uang yang mereka dapatkan, mereka memiliki perlengkapan yang membuat mereka tampak seperti militer modern. Lihat rekaman ini. Anggota kartel berpakaian seperti tentara, kendaraan lapis baja, roket, senjata kelas militer. Inilah alasan mereka lebih brutal daripada kartel manapun sebelumnya. Setiap kali mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan pembantaian untuk memeras pemerintah agar menuruti keinginan mereka. Berikut pernyataan Presiden Trump tentang kartel Meksiko beberapa bulan lalu setelah Amerika Serikat menangkap Nicolas Maduro. Silakan simak. Ya, itu memang belum takdirnya dan kami sangat bersahabat dengannya. Dia wanita yang baik, tapi kartel yang menguasai Meksiko. Dia bukan yang menjalankan Meksiko, kartel yang menjalankan Meksiko. Kita bisa saja bersikap diplomatis dan ramah dan berkata, oh dia yang menjalankan. Tapi sebenarnya dia sangat takut pada kartel karena kartellah yang menguasai Meksiko. Saya sudah sering bertanya padanya, apakah Anda ingin kami memberantas kartel? Tidak, Tuan Presiden, tidak, tolong. Kita harus bertindak karena sudah kalah. Menurut saya jumlah sebenarnya 300.000 orang meski saya sebut 100.000.
100.000 orang sudah banyak, tapi sebenarnya ada 300.000 orang kita kehilangan mereka karena narkoba yang masuk, terutama lewat perbatasan selatan. Banyak juga yang masuk lewat Kanada, omong-omong kalau kau belum tahu. Tapi mereka masuk lewat perbatasan selatan dan sesuatu harus dilakukan terhadap Meksiko. Tapi aku ingin menunjukkan sesuatu yang benar-benar menggambarkan kekuatan Al Mencho. Ini adalah rekaman percakapan telepon antara dia dan seorang petugas polisi yang tampaknya mengganggu bisnis kartel. Dengarkan ini dan kamu akan tahu siapa yang berkuasa di Jalisco. Percakapan ini cukup kasar karena pemimpin kartel yang berbicara, dia adalah teroris di Amerika Serikat. YouTube mungkin membatasi video kami karena percakapan ini. Jadi, mohon tekan tombol subscribe di bawah untuk membantu kami melawan algoritma. Sekarang, inilah rekaman percakapan itu. Delta One, halo siapa ini? Dengar sini, brengsek, ini Mencho, tolol. Hah? Sebaiknya kamu suruh orang-orangmu untuk tidak mengganggu kami. Ini Mencho, tolol. Suruh anak buahmu mundur atau aku hancurkan kamu dan timmu. Aku sudah tandai 30 orang kalian. Anjing-anjingmu juga akan aku bunuh kalau kamu nggak tenang. Kamu nggak santai, bro. Menurutmu gimana soal itu? Siap, Pak. Saya akan perintahkan polisi mundur. Jangan, sebaiknya jangan tutup telepon bangsat. Aku sudah tahu lokasimu sekarang, bodoh. Tidak, Pak. Saya tidak menutup telepon. Saya hanya bilang, saya akan memberitahu mereka. Sadar diri, tolol. Bukankah kalian sudah sepakat bekerja sama dengan kami? Kami setuju untuk tidak mengganggu kalian. Dan sebagai gantinya, kalian malah mau mengganggu kami? Tidak, Pak. Saya akan suruh mereka mundur. Dengar, suruh anak buahmu mundur. Kalian sudah senang menerima uangku. Dasar babi. Kamu tidak, Bung. Ya, Pak, Bereskan dirimu, atau kamu akan jadi orang pertama yang akan saya jadikan contoh. tidak, Pak. Tidak, Pak. Kami tidak akan punya masalah lagi. Jaga dirimu karena aku akan menumpahkan darah kapan saja. Kamu sudah tahu apa yang terjadi. Kamu tidak. Tidak, Pak. Tidak ada masalah. Jadi kalau kalian mau kita bersikap ramah, maka kalian juga harus ramah. Kalau tidak, persetan dengan kalian. Tidak, saya tahu, Pak. Saya kesal karena kalian tidak mengerti instruksi. Pak, Anda tahu saya mendukung Anda. Itulah mengapa saya sangat terkejut. Saya paham kamu punya keluarga yang diurus, tapi sialan, bereskan dirimu. Kamu nggak, bro. Kamu nggak santai, bro. Enggak, saya tahu, Pak. Jangan matikan ponselmu. Saya akan segera telepon lagi untuk cek kalian sudah santai atau belum. Paham? Enggak, sekarang saya mau telepon. Itu berlaku untuk semua. Tolong bilang ke semua agar santai, bro. Iya, pasti. Dan saya akan telepon balik ke nomor ini. Jangan telepon balik ke nomor ini. Saya yang akan telepon balik kalau bisa. Siap. Tapi jangan matikan ponselmu karena saya akan menganggap itu sebagai penghinaan. Tidak, Pak. Sekarang saya akan memberitahu mereka dengan perangkat lain. Sampai jumpa lain kali. Baik, itu yang saya harapkan. Kalian jangan ganggu kami. Ya, Pak. Anda tahu saya. Saya sangat menghormati Anda. Sama juga untuk kalian semua, dan saya minta maaf atas kata-kata kasar tadi. Saya bersama kru di sini. Nanti saya sampaikan salam Anda kepada mereka. Oh, baiklah, kalau begitu. Katakan pada mereka untuk mundur, dan itu perintah dari saya. Perintah tegas dari saya. Perintah tegas. We're done then. itu jadi jelas. Di Jalisco, kekuasaan bukan di tangan pemerintah atau polisi. Kekuasaan ada di tangan Al Mencho. Selama bertahun-tahun, sepertinya Meksiko tidak bisa menangkapnya atau memang tidak mau. Tapi tahun ini, sesuatu berubah. Tekanan dari pemerintah Al-Islam meningkat secara drastis. Beberapa bulan yang lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio benar-benar pergi ke Meksiko untuk berkunjung dan bertemu dengan Presiden Meksiko. Dan kemudian, hanya 10 hari yang lalu pasukan khusus ASEWAS mendarat di Meksiko untuk melatih infanteri marinir Meksiko. Waktu itu bukanlah suatu kebetulan. Pasalnya, intelijen untuk operasi ini berasal dari Satuan Tugas Gabungan yang secara resmi diluncurkan bulan lalu. Beberapa lembaga ASEATES terlibat dengan satu tujuan. Tujuan mereka adalah memetakan jaringan kartel di kedua sisi perbatasan. Untung bagi kita, bulan lalu, pemimpin satuan tugas tersebut sebenarnya memberikan wawancara kepada Reuters dan wawancara itu memberi kita banyak wawasan menarik. Menurut dia, kartel beroperasi secara berbeda dibandingkan Al-Qaeda atau ISIS. Mereka memiliki motivasi dan struktur yang berbeda. Di puncak hierarki kartel, mungkin hanya ada beberapa ratus anggota inti. Namun, mendukung mereka, ada sekitar 1/4 juta kontraktor independen yang membantu kartel menyelundupkan narkoba melintasi perbatasan.
Untuk mengganggu rantai pasokan itu, satuan tugas harus mengidentifikasi seluruh jaringan. Untungnya, menurut pemimpinnya, kemampuan pengawasan yang diberikan kepada satuan tugas ini pada dasarnya, dan saya kutip, hampir tidak terbatas, akhir kutipan. Sekarang, tentu saja, setelah operasi ini dipublikasikan, pejabat Amerika Serikat secara resmi menekankan bahwa ini adalah operasi militer Meksiko. Namun, Satuan Tugas Amerika Serikat memang memberikan paket penargetan yang sangat rinci, sebuah dokumen berisi semua intelijen yang dibutuhkan Meksiko untuk menemukan Almencho dan menangkapnya. Sayangnya bagi Almencho, penangkapan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Orang Amerika sebenarnya sudah menemukannya, tetapi orang Meksiko membunuhnya. Operasi ini sudah cukup memuaskan, tapi ada hal yang lebih memuaskan dari ini. Ini melibatkan pria yang menyaksikan atau yang mengawasi seluruh operasi tersebut. Jadi begini, sekitar 6 tahun yang lalu pada tahun 2020, Almencho mencoba membunuh seorang pria bernama Omar Garcia Harfush. Pada saat itu, Harfush adalah sekretaris keamanan warga untuk Meksiko. Dia pada dasarnya membuat hidup kartel menjadi sulit. Itulah sebabnya Almencho mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Harfush. Dan Harfush terkena tembakan 3 kali. 3 peluru mengenai tubuhnya. Untungnya, dia berhasil pergi dari sana berdarah tapi selamat. Almencho yakin telah memenangkan perang dan mengirim pesan yang akan menakuti pejabat pemerintah. Sayangnya, Almencho salah karena Omar Garcia Harfush sekarang adalah sekretaris keamanan Meksiko. Dan dia adalah orang yang mengawasi pasukan yang baru saja membunuh Almencho. Pria yang selamat dari upaya pembunuhan itu membalas dendam 6 tahun kemudian. Apa yang lebih memuaskan dari itu? Sekarang, izinkan saya tunjukkan apa yang terjadi setelah Almencho ditangkap. Karena disinilah segalanya mulai memburuk. Di layar Anda melihat momen-momen pertama respons kartel di Puerto Vallarta. Pada titik ini, kemungkinan kartel belum tahu bahwa Almencho sudah mati, mereka hanya yakin dia tertangkap. Jadi, seperti yang biasa dilakukan kartel beberapa tahun terakhir, mereka menyerang segalanya. Mereka menyerang warga sipil dan infrastruktur untuk menciptakan kekacauan. Tujuannya pada dasarnya adalah memblokade pasukan khusus sebelum mereka bisa mengevakuasi pemimpin yang ditangkap, memeras pemerintah agar mengembalikannya. Namun kali ini, mereka terlambat. Seperti yang baru saja kita bahas, Almencho meninggal tak lama setelah dia ditangkap. Tapi sayangnya bagi Meksiko, itu justru membuat kekerasan semakin parah. Anggota kartel membakar SPBU, mereka membakar bandara internasional, dan mereka juga membakar Costco. Di atas semua itu, kekerasan tidak hanya terbatas di Jalisco, tapi juga menyebar ke beberapa negara bagian di Meksiko. Kartel ini memiliki operasi di mana-mana, dan sekarang para anggotanya di berbagai tempat merespons kematian pemimpin mereka. Yang terjebak di tengah semua ini adalah warga sipil yang tidak bersalah. Dan tentu saja, ribuan turis, banyak di antaranya berasal dari Amerika dan Kanada. Maskapai internasional membatalkan penerbangan, beberapa bahkan putar balik saat mengetahui situasinya. Departemen Luar Negeri Alas-Alas mendesak warga Amerika untuk berlindung di tempat. Puerto Vallarta, salah satu destinasi wisata paling populer di Meksiko, kini secara efektif telah di-lockdown. Kartel mengirim pesan di grup obrolan, mengancam akan melakukan kekerasan pada warga sipil kecuali pelaku pembunuhan Almencho menyerahkan diri. Namun, hal itu jelas tidak akan terjadi. Itulah mengapa ancaman dari kartel itu nyata. Sekarang, mari kita bicarakan soal waktu dalam semua ini. Salah satu jurnalis investigasi asal Kanada sebenarnya terjebak di kota ini. Namanya Dan Dix. Dia sudah mendokumentasikan kejadian di lapangan. Dengarkan ini. Ini Dan Dix dari Press for Truth melaporkan langsung dari Puerto Vallarta, Meksiko. Baru saja militer lewat di depan saya. Dan sejauh yang saya pahami, saya sebaiknya tidak berada di dekat polisi atau militer karena merekalah target saat ini. Seperti yang Anda lihat, tempat ini sepi karena beberapa mobil terbakar di belakang dan di sini masih berasap. Dan situasinya benar-benar sangat tegang. Seperti yang pasti sudah Anda dengar, ada seorang anggota kartel gembong narkoba papan atas Almencho yang telah terbunuh.
Saya percaya ada imbalan sebesar 15 juta dolar untuk penangkapan pria ini, dan sekarang dia sudah mati, dan itulah yang menyebabkan seluruh situasi ini meledak. Tempat itu sekarang benar-benar terlihat seperti zona perang, teman-teman. Kartel telah mendirikan blokade di jalan-jalan, menghentikan mobil-mobil, sebuah bus dibakar. Ada anggota kartel yang benar-benar terlihat seperti militer. Orang-orang ini benar-benar serius. Orang-orang ini benar-benar tidak main-main. Sebuah Costco dibakar. Sebuah rumah sakit diserang. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Untungnya, di penghujung hari, kami mendapat kabar baik. Sepertinya militer Meksiko telah dikerahkan dalam jumlah besar dan mereka berhasil merebut kembali kendali bandara serta sebagian besar kota besar. Tapi ini belum berakhir. Selanjutnya, kartel kemungkinan besar akan terjerumus ke perang saudara. Letnan Almenco akan bersaing memperebutkan kendali kerajaan, jalur penyelundupan, penipuan timeshare, pencurian bahan bakar, dan lainnya. Kekerasan akan berpindah dari kota ke desa dan akan menjadi kurang terlihat, tapi tetap sama brutalnya. Selain itu, ada satu hal penting yang perlu dipertimbangkan. Waktunya tidak bisa lebih buruk lagi bagi Meksiko. Piala Dunia FIFA akan dimulai dalam beberapa bulan. Meksiko jadi salah satu dari 3 tuan rumah. Dunia akan tertuju ke sana. Kekerasan mungkin mereda saat itu, tapi gambaran kota terbakar dan teroris terjebak tidak akan hilang dalam waktu dekat.